Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Sita. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan pada pembelajaran 3. Silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 3, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 3 ini, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, yaitu menulis dan memperbaiki laporan hasil wawancara. Sedangkan pada muatan IPA, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.8 dan 4.8, yaitu tentang menjaga pelestarian lingkungan dengan mencintai hewan dan tumbuhan, serta mengetahui tanaman obat. Teman-teman, muatan pelajaran yang akan kita pelajari pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo menulis dan memperbaiki laporan hasil wawancara. Kita pernah belajar melakukan wawancara tentang tumbuhan di lingkungan sekitar. Kita juga sudah belajar menulis laporan hasil wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Kini kita bisa mencoba menulis laporan hasil wawancara sendiri. Kita juga bisa melanjutkan menulis laporan hasil wawancara jika belum selesai. Setelah selesai, kita bisa memperbaiki laporan hasil wawancara jika masih ada yang kurang tepat. Kita perbaiki laporan wawancara sesuai dengan format yang benar. Mari kita simak format laporan hasil wawancara berikut. Kita perhatikan hal-hal apa saja yang harus ditulis dalam laporan hasil wawancara. Kita perhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah format laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Kita tulis alasan kita melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan. Kita tulis maksud dan tujuan kita melakukan wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Kita tulis topik dalam wawancara yang kita lakukan. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Kita tulis hari, tanggal, waktu, dan tempat melakukan wawancara. Kelima, laporan hasil wawancara. Kita tulis nama narasumber, nama pewawancara, dan hasil wawancara yang kita lakukan. Yang keenam, kesimpulan. Kita tulis kesimpulan dari informasi yang didapat setelah melakukan wawancara. Nah, itu adalah format laporan hasil wawancara yang harus teman-teman penuhi saat teman-teman membuat laporan hasil wawancara. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu IPA. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh teman-teman. Nah, sudah beberapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Ayo membaca. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah
merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu loh. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Nah, teman-teman, simaklah informasi berikut ini. Teman-teman, Sita akan menjelaskan tanaman obat. Yang pertama, kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan kesleo. Tanaman obat yang kedua yaitu kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Tanaman obat yang ketiga yaitu jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, memberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberikan efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, berdasarkan bacaan tadi, informasi penting yang dapat kita dapatkan yaitu tanaman obat berupa kencur memiliki media tanam tanah yang tidak terlalu kering, tidak terlalu basah, dan cukup cahaya matahari. Kegunaan tanaman kencur yaitu sebagai bumbu masak dan obat tradisional. Kencur bisa mengobati penyakit seperti masuk angin, mual, dan gatal-gatal. Tanaman obat selanjutnya yaitu kunyit. Kunyit memiliki media tanam tanah yang gembur dan cukup cahaya matahari. Kegunaan kunyit yaitu sebagai bumbu masak dan obat tradisional. Kunyit bisa mengobati penyakit seperti flu, diare, rematik, dan nyeri dada. Tanaman obat selanjutnya yaitu jahe. Media tanam jahe yaitu tanah yang gembur, tidak tergenang, dan cukup cahaya matahari. Kegunaan tanaman jahe yaitu sebagai bumbu masak, bahan minuman, dan obat tradisional. Jahe bisa mengobati penyakit seperti diare dan perut kembung. Nah, itu adalah informasi penting yang dapat kita dapatkan berdasarkan bacaan di atas. Sudah jelas ya teman-teman, media tanam dan kegunaan dari tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Ayo berdiskusi, merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan.
Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun pajajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak pajajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat pajajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pajajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan pajajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Teman-teman, ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencintai tumbuhan dan hewan. Kita bisa merawat tumbuhan dan hewan peliharaan yang kita miliki. Merawat tumbuhan dapat dilakukan dengan menyiram, memberi pupuk, dan membersihkan tumbuhan pengganggu. Merawat hewan dapat dilakukan dengan memberi makan, memandikan, dan membersihkan kandang. Sekarang, mari kita perhatikan peta pikiran tentang cara mencintai tumbuhan dan hewan berikut. Nah, teman-teman, berikut ini adalah peta pikiran cara mencintai tumbuhan dan hewan. Yang pertama, tidak melukai hewan yang hidup di lingkungan sekitar. Yang kedua, menanam lebih banyak tumbuhan di lingkungan sekitar, misalnya di pekarangan. Yang ketiga, menyiram tanaman, memberi pupuk, dan membersihkan tanaman pengganggu secara rutin. Yang keempat, tidak merusak tanaman, misalnya dengan menebang pohon sembarangan atau menginjak tanaman. Yang kelima, memberi makan hewan peliharaan. Yang keenam, tidak melukai hewan yang hidup di lingkungan sekitar. Nah, sudah jelas ya teman-teman, bagaimana cara mencintai tumbuhan dan hewan. Sita harap teman-teman bisa mencintai tumbuhan dan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.